Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan, nama saya Anissa Depi Saputri, NPM 1906154. Di video kali ini saya akan membahas topik 4, yaitu mengenai domain, masalah, dan tipe-tipe sistem pakar, dan membahas hasil discovery learning di topik 3 yang telah saya paparkan pada video sebelumnya. Oke, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu domain masalah sistem pakar. Domain masalah adalah bidang atau ruang lingkup yang khusus seperti kedokteran, keuangan, bisnis, ilmu teknik, dan sebagainya. Knowledge dari sistem pakar tentang penyelesaian masalah yang khusus disebut domain knowledge suatu pakar. Nah, yang kedua yaitu tipe-tipe sistem pakar. Yang pertama yaitu sistem pakar berbasis aturan. Nah, di sini terdapat 3 poin. Untuk poin pertama yaitu sistem pakar berbasis aturan merupakan mayoritas, matang, dan dilengkapi berbagai tools pendukung. Lalu poin yang kedua yaitu sistem berbasis aturan merupakan suatu sistem pakar yang menggunakan aturan-aturan untuk menyajikan pengetahuannya. Yang ketiga, dengan kata lain bahwa sistem berbasis aturan adalah suatu perangkat lunak yang menyajikan keahlian pakar dalam bentuk aturan-aturan pada suatu domain tertentu untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Yang kedua, yaitu komponen utama sistem berbasis aturan. Nah, di sini terdapat 2 poin. Poin yang pertama yaitu program komputer memproses informasi tentang masalah khusus yang ada dalam working memory dan himpunan aturan dalam knowledge base dengan menggunakan mesin inferensi. Yang kedua, untuk membangun suatu sistem berbasis aturan diperlukan beberapa komponen. Yang pertama yaitu komponen akuisisi, yang kedua komponen penjelas, dan yang ketiga mekanisme inferensi. Yang ketiga yaitu sistem pakar berbasis frame. Pengetahuan direpresikan sebagai frame, merupakan pendekatan berbasis objek. Contohnya, sistem pakar untuk estimasi jam orang sebagai alat bantu penjadwalan pekerja reparasi kapal. Kedua, dengan membuat prototip sistem pakar yang menampilkan angka durasi dan jumlah alokasi pekerja tiap kegiatan yang diestimasi. Oke, selanjutnya yaitu yang keempat, sistem pakar berbasis model. Sistem ini menggunakan sebuah model sebagai acuan dari sistem yang diamati. Perbandingan ini nantinya dapat menjadi dasar untuk sebuah aksi atau diagnosa lebih lanjut. Yang kelima yaitu sistem pakar berbentuk hibrid. Melibatkan beberapa jenis representasi pengetahuan, minimal, frames, dan rule. Terkadang juga melibatkan GST atau jaringan saraf tiruan dan logika fuzzy. Alasan memilih bentuk hibrid yaitu yang pertama, keputusan akan dapat segera diambil. Yang kedua, tidak bergantung pada satu sistem saja karena ada sistem lain yang mendukung sehingga dapat saling support. Yang ketiga yaitu mudah diimplementasikan terhadap berbagai kasus atau permasalahan yang kompleks. Selanjutnya yaitu yang keenam, sistem pakar berbentuk real time. Berfokus pada waktu respon sistem. Respon selalu muncul pada waktu yang ditentukan. Nah, yang terakhir yaitu sistem pakar berbentuk ready-made. Di sini sistem pakar ini merupakan sistem pakar umum yang siap untuk digunakan dalam berbagai keperluan. Lalu terdapat 2 tipe. Yang pertama tipe umum dan tipe spesifik. Nah, selanjutnya yaitu saya akan memaparkan hasil discovery learning pada aktivitas topik 3. Nah, di sini untuk yang pertama, judulnya Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Kulit pada Manusia dengan Metode Dempster-Shaver. Domainnya yaitu diagnosa penyakit kulit pada manusia. Deep
knowledge atau salau knowledge-nya, yaitu ini salau knowledge. Lalu sistem pakar yang dibangunnya yaitu aplikasi sistem pakar diagnosa penyakit kulit pada manusia. Yang kedua yaitu sistem pakar diagnosa penyakit jantung menggunakan metode certainty faktor berbasis web. Domain pengetahuannya yaitu mendiagnosa penyakit jantung. Nah, ini adalah deep knowledge karena terdapat IPDEN. Lalu untuk sistem pakar yang dibangunnya yaitu aplikasi sistem pakar mendiagnosa penyakit jantung. Nah, di sini terdapat 10 jurnal. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja ke jurnal yang terakhir, yaitu mengenai judulnya Sistem Pakar Berbasis Android untuk Diagnosa Penyakit Kulit Kucing dengan metode forward chaining. Nah, untuk domain pengetahuannya yaitu diagnosis penyakit kulit kucing. Dan ini menggunakan deep knowledge, itu menggunakan IPDEN. Sistem pakar yang dibangunnya yaitu aplikasi sistem pakar diagnosis penyakit kulit kucing. Dan ini adalah referensi yang saya ambil dari beberapa website. Untuk proses diskusi kelompok, kami melakukan diskusi online via Meet dan diskusi di grup WA. Dan alhamdulillah diskusi yang telah kelompok kami laksanakan berjalan dengan lancar. Oke, mungkin itu saja pembahasan materi dari saya mengenai domain masalah dan tipe-tipe sistem pakar serta hasil discovery learning pada topik sebelumnya. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.